Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah hadir semua, alhamdulillah. Semoga Bapak Ibu hari ini dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk melanjutkan pertemuan kita pada hari ini, tanggal 10 September 2022 dalam kegiatan Lokakarya 2 tentang visi untuk perubahan lingkungan belajar. Nah, sebelum kita mulai, siapa yang mau memimpin doa? Silahkan. Baik, Bu. Baik, Bapak dan Ibu, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Semoga kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan manfaat dan barokah. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak Heri sudah memimpin doa bersama. Setelah ini kita akan menyepakati dulu kegiatan kita hari ini. Usulan kesepakatan kelas ini disetujui oleh Bapak Ibu semuanya? Iya, setuju Ibu. Setuju, Bu. Ya, kita sepakati bersama, maka kita akan lanjut ke kegiatan berikutnya. Nah, pada Lokakarya 2 ini, saya harap bersama kita nanti akan dapat menunjukkan kemampuan dalam membuat keyakinan kelas. Tentunya kan Bapak Ibu sebelum ini sudah mempelajari modul-modul yang ada di LMS tentang visi dan misi sekolah, dan tentunya di dalam kelas sudah melakukan prakarsa perubahan di dalam kelas. Nah, di sini kita akan bertanya dulu nih. Ada pertanyaan yang mungkin akan mereview kembali materi-materi yang sebelumnya sudah Bapak Ibu dapatkan. Silakan yang akan menjawab pertanyaan ini bisa langsung dijawab di dalam chat atau langsung raise hand. Apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Boleh langsung ditulis di chat atau memang langsung diungkapkan dengan berbicara langsung di dalam room ini. Adakah yang akan mengungkapkan pendapatnya? Apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Boleh saya, Bu. Baik, Bu Fatima, silakan. Ya, kalau menurut saya keyakinan kelas itu adalah pernyataan misalnya atau prinsip-prinsip yang sudah ada di dalam kelas itu dan dipercaya oleh semuanya bahwa itu benar gitu. Misalnya keyakinan kelas itu ya pokoknya gitu, keyakinan itu pernyataan-pernyataan yang diyakini oleh bukan cuma guru tapi juga semua kelas dan sudah dimunculkan, ditunjukkan gitu. Tadi apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas, betul apa yang disampaikan oleh Bu Fatima. Di sini juga yang sudah ditulis juga di dalam chat room, khusus mengungkapkan bahwa kesepakatan itu yang diyakini oleh anggota kelas. Bu Fatima juga menambahkan ya, pernyataan yang diyakini, dipercaya dan dilaksanakan. Ya benar apa yang disampaikan oleh Bu Susmiati dan Bu Fatima. Nah, di sini ada contoh kesepakatan kelas ya, yang merupakan keyakinan kelas itu yang mana Bapak Ibu? Boleh siapa yang mau menjawab? Yang merupakan kesepakatan kelas yang merupakan keyakinan kelas. Saya, Bu. Iya, silakan. Yang gambar yang kedua, Bu, yang 8 bercerita itu adalah keyakinan kelas. Oh iya. Yang lain boleh berpendapat? Iya Bu, saya sama dengan Bu Fatima, memilih yang ini, yang 8C. Oh, 8C ceria. Ya, betul sekali ya. Kesepakatan kelas yang berdasarkan keyakinan kelas itu biasanya berhubungan dengan keyakinan apa yang kita rasakan, apa yang kita harus lakukan, dan itu akan terus-menerus terpatri di dalam diri siswa karena dia akan tersugesti terus-menerus untuk melakukan hal yang disepakati dan diyakini oleh dirinya dan kelasnya. Kalau kesepakatan kelas yang sebelumnya itu lebih kepada peraturan, dan memang sebenarnya
keyakinan kelas pun itu sebenarnya diturunkan dari peraturan-peraturan kelas itu. Tapi untuk keyakinan kelas itu lebih spesifik tentang apa yang diyakini dalam diri siswa tersebut. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang apa saja hal penting yang perlu diperhatikan sebelum membuat keyakinan kelas? Hal penting yang perlu diperhatikan sebelum membuat keyakinan kelas ini akan Bapak Ibu jawab menggunakan Jamboard ya. Nanti saya sharekan di chat. Ya, sudah saya share Jamboardnya. Di situ ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu untuk mengurutkan. Silakan bersama-sama dengan yang lain mengurutkan langkah-langkah yang harus ditetapkan atau dilakukan untuk menetapkan keyakinan kelas. Apakah sudah dibuka? Ya, di dalam keyakinan kelas ini bisa diurutkan mana dulu ya? Ya Bu, coba dikerjakan. Ya, sudah mulai ada ya. Yang pertama memunculkan peraturan. Yang kedua, Ini dulu kali ya yang pertama. oke. Sudah selesai ya. Apakah ini betul ya? Betul tidak ya? Kita lihat ya. Kita lihat pada layar saya terlihatnya seperti apa, Bu Fatimah? Kenapa Bu? Layar saya yang terlihat itu presentasi atau Jamboardnya? Jamboardnya tadi terlihat Bu. Jadi nah, langkah yang pertama itu adalah memunculkan peraturan dulu. Nah, ternyata ada yang belum tepat ya. Yang pertama adalah memunculkan peraturannya dulu. Jadi kita yang menawarkan dulu peraturan yang akan kita buat. Kemudian yang kedua adalah mengubah peraturan dengan kalimat yang lebih positif. Nah, jadi ini ya, ini saya geser. Geser yang pertama itu memunculkan peraturan dulu. Jadi yang nomor 2 ini dipindah ke nomor 1. Yang kedua itu mengubah peraturan menjadi kalimat positif. Kemudian yang ketiga sebentar. Yang ketiga adalah menyarikan peraturan menjadi keyakinan. Menyarikan peraturan menjadi keyakinan itu adalah langkah yang ketiga. Jadi ternyata kita memang masih harus memahami lagi ya. Memahami lagi apa yang sudah kita pelajari. Yang ketiga ini. Kemudian yang keempat adalah berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Kemudian yang kelima adalah berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Dan yang terakhir betul ya, sudah meninjau ulang keyakinan yang sudah kita buat dari waktu ke waktu. Nah, setelah apa yang kita pelajari dari awal tadi tentang pengertian atau tentang keyakinan kelas, terus perbedaan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas, di sini apa yang kita lakukan itu sudah selesai ya kegiatannya ya. Maka saat ini Bapak Ibu itu melakukan refleksi. Refleksinya Bapak Ibu silakan dituliskan langsung di dalam Padlet. Padletnya saya share di chat ya. Saya share sudah. Di situ ada beberapa pertanyaan.
pertanyaannya itu tentang hal baik apa yang sudah saya lakukan di hari ini, hal apa yang bisa saya tingkatkan ke depannya, kemudian hal apa yang saya pelajari hari ini. Bisa dituliskan langsung di refleksi Bapak Ibu di situ. Nah, itu bisa dituliskan nanti ya di luar waktu ini karena waktunya memang sudah sangat terbatas, maka mungkin ada salah satu yang akan mengungkapkan langsung di room ini. Boleh siapa saja merefleksikan tentang kegiatan yang sudah kita lakukan sejak tadi. Iya, saya Bu, boleh Bu? Boleh Bu Sus, silahkan. Oke. Dari kegiatan hari ini kita bisa membedakan mana keyakinan kelas dan mana peraturan kelas. Kemudian bisa diterapkan di dalam kelas kita ya, sehingga anak bisa menjalankan keyakinan tersebut bersama-sama. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih refleksinya Bu Sus, luar biasa sekali. Apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dipelajari, dan apa yang harus ditingkatkan oleh Bu Sus. Adakah yang lain mau mengungkapkan refleksinya? Atau sudah cukup ya? Kita akhiri. Sebelum kita mengakhiri, saya ingin bertanya dengan Bapak Ibu tentang perasaan Bapak Ibu hari ini setelah mengikuti kegiatan hari ini. Boleh diungkapkan dengan emoji yang ada pada room Zoom kita? Silakan. Mau senyum, mau sebel, mau marah, mau tertawa, atau bagaimana, silakan ditunjukkan emojinya. Bu Fatima, bagaimana itu maksudnya, itu gambarnya? Terpana atau apa itu namanya? Iya Bu, jadi saya terkagum-kagum gitu Bu, materi hari ini menarik dan ternyata walaupun kita sudah belajar di LMS masih banyak hal-hal yang harus kami pelajari lebih lanjut. Tadi aja mengurutkan masih salah-salah. Iya, ternyata memang masih ada yang harus kita gali kembali ya, yang harus kita kuatkan kembali tentang materi keyakinan kelas atau budaya positif ini. Untuk yang lain, sudah ya, secara umum memang tadi sama ya, terpana, tertarik, kemudian senang, begitu ya. Maka sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, saya pun berharap setelah Lokakarya ini, Bapak Ibu menyiapkan apa yang harus disiapkan di dalam pendampingan individu berikutnya dan Lokakarya berikutnya. Dan tidak lupa setelah ini mungkin Bapak Ibu mengisi umpan balik sebagai perbaikan saya sebagai pengajar praktik dalam mendampingi Bapak Ibu selama Lokakarya 2 ini. Bisa Bapak Ibu isikan di dalam LMS. Jangan lupa ya, di luar modul 1 itu, 1, 2, 3 itu ada penilaian untuk pengajar praktik sebagai umpan balik saya dan perbaikan diri saya ke depannya. Itu saja yang sebagai penguatan dari saya. Bapak Ibu hari ini sudah sangat luar biasa, bisa memahami, bisa membedakan, dan bisa menunjukkan contoh kesepakatan kelas yang berupa keyakinan kelas. Maka yang saya harapkan bahwa keyakinan kelas ini itu bisa dijadikan batasan dan acuan selama proses pembelajaran agar dapat menumbuhkan nilai positif pada siswa yang kemudian menjadi budaya positif bagi lingkungan di sekolah kita masing-masing. Sebelum kita tutup, mari kita foto dulu ya. Foto bersama dulu, sebentar. Kita foto ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semangatnya, atas kerjasamanya pada hari ini. Bapak Ibu sungguh luar biasa, dan saya memohon maaf apabila saya masih memiliki banyak kekurangan, dan saya berusaha untuk menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Dan jangan lupa Bapak dan Ibu tetap semangat terus untuk bergerak, dan menggerakkan.
Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.